Sudah kan? Udah. Dadah Arya, semangat ya. Kalau jatuh kabarin. Yes. Kalau jatuh kabarin. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Oh. Nah, biasa. Tap, semangat. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Faza. Saya Patika Nugra Pertawa. Saya Regana Pangestu. Saya Karina dari Fandi. Ana Sakanisa. Oke, selanjutnya ada sinopsis dari cerita dengan judul Masjid Tempat Rengek. Nah, cerita cerpen ini diawali dengan dua orang sahabat perempuan yang bernama Ana dan Mbak Ani. Ana itu dalam namanya aku. Nah, jadi di cerita ini ada dua watak, pertama yaitu aku dan Mbak Ani. Nah, dua ini adalah perempuan yang memperjuangkan masjid yang di universitasnya untuk diperbaiki ataupun diperbesar karena masjid tersebut sangatlah kecil. Makanya disebut dengan masjid Kota Korek karena ukurannya sangat kecil buat masjid. Nah, hal itu juga jadi pas dua orang sahabat tersebut ingin membuat proposal ke rektornya, itu ditolak terus, padahal ada banyak sekali namanya investor lah yang ingin memberikan dana buat masjid tersebut, tapi ditolak terus sama rektor. Karena hal tersebut, dua orang sahabat ini mengajak semua irma di masjidnya tersebut untuk demo. Dan ternyata pas setelah lama di demo itu masjid ini kan di kanan kirinya ada dua pohon besar. Nah, ternyata pohon ini jatuh dan rubuh dan menghancurkan masjid Kota Korek tersebut. Karena hal tersebut mau tidak mau rektor mempersilahkan untuk merenovasi masjid tersebut. Oke, selanjutnya. Tema yang diangkat di dalam cerpen ini itu merupakan kesabaran tentang menunggu pertolongan Allah ketika menghadapi ujian. Nah, amanat yang bisa didapat dari cerpen itu sebenarnya mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati dapat menjadi jalan keluar dari suatu masalah, dan Tuhan akan mendatangkan pertolongan bagi mereka yang tidak akan menyerah. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada penokohan. Pertama itu aku atau tokoh utamanya itu. Jadi wataknya itu peduli dan empati. Terus jenis tokohnya itu protagonis dan dinamis. Terus teknik penokohannya itu tokoh aku bergegas ke kamar Mbak Ani setelah mendengar suara tangisan. Nah, selanjutnya ada tokoh Mbak Ani. Wataknya itu tegar, religius, dan sabar. Jenis tokohnya protagonis dan dinamis. Teknik penokohannya tokoh Mbak Ani ini mengambil wudhu dan melakukan sholat hajat untuk meminta petunjuk Allah. Selanjutnya ada rektor. Rektor itu wataknya keras, tegas. Jenis tokohnya antagonis dan statis. Teknik penokohannya, rektor menolak untuk melakukan renovasi dan tidak membantu dalam memberi rekomendasi. Lanjut, ada latar tempat dari cerita sendiri ini itu ada juga. Mana yang pertama itu ada kamar mandi. Nah, dibuktikan dari kalimat yang kemarin itu yang menjadi tempat percakapan antara aku dan Mbak Ani. Lanjut tuh ada di masjid, mana masjid sendiri itu dipakai tempat berkumpulnya para pengurus masjid, termasuk dari Mbak Ani dan tokoh utama yang berjuang untuk memperbaikinya. Terus yang ketiga ada tempatnya sang rektorat, di mana tempat yang menjadi lokasi aksi protes yang dilakukan oleh pengurus
pengurus masjid untuk memperjuangkan renovasi masjid. Lanjut ada latar waktu. Latar waktunya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu di malam hari, di mana ketika sang tokoh utama ini mendengar suara tangisan Bani. Kedua itu ada siang hari, di mana siang hari sendiri itu ketika pertemuan antara pengurus masjid dan sang rektor. Dan yang terakhir ada di pagi hari, ketika kedua pohon roboh dan menimpa masjid. Selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama khawatir dan ketegangan. Suasana ini terasa saat tokoh aku mendengar suara tangisan dari Mbak Ani di tengah malam. Yang kedua ada kecewa. Suasana ini terasa ketika pengurus masjid menghadapi penolakan dari rektor. Suasana berubah menjadi kecewa. Yang ketiga ada haru. Suasana ini terasa seperti robohnya bangunan masjid lama. Selanjutnya ada alur. Alur cerita ini adalah maju sesuai dengan alur kejadian dari awal hingga akhir. Namun ada beberapa bagian yang mundur untuk membahas tentang gambaran atau pemahaman lebih dalam mengenai konflik yang terjadi. Di sini ada bagian majas. Jadi di majas ini ada 3, yaitu majas personifikasi, metafora, dan simile. Untuk majas personifikasi sebagai contoh yang pertama, pohon-pohon besar yang menjadi peneduh masjid kami sekaligus menjadi saksi bisu atas perjuangan kami selama ini. Kemudian yang kedua, untuk contoh dari majas metafora itu ada aku dan teman-teman yang berjumlah lebih dari 50 orang yang semula begitu membara menyuarakan protes dan kecaman. Kemudian yang terakhir, majas simile, contohnya aku seperti bisa merasakan yang Mbak Ani rasakan. Sudut pandang, cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku sebagai tokoh utama, dan juga tokoh aku